Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milenia Martinez, kelas 10 IS 3, dan di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul American Espresso. Jadi suatu hari ada seorang anak perempuan yang duduk di suatu toko roti dan di hadapannya ada blueberry cheesecake. Anak perempuan itu namanya Tosca. Dan Tosca di situ sedang melaporkan memori masa lalunya bahwa ada seseorang yang memberitahunya tidak ada kelinci-kelinci di bulan, memberitahukannya bahwa orang itu berasal dari makhluk luar angkasa, memberitahukannya bahwa ternyata ada seorang anak perempuan yang mengagetkan Tosca dari belakang. Dan anak perempuan itu bernama sahabat Tosca. Sahabat Tosca membawa 2 buah gelas kopi dan satunya diberikan kepada Tosca. Terus Tosca nanya, American Espresso? Iya. Kenapa? Tanya Tosca kepada sahabatnya. Tosca bingung kenapa sahabatnya membawakan American Espresso. Tahu sendiri kan, American Espresso itu rasanya pahit. Padahal sahabatnya minum susu coklat ditambahin gula. Gak apa-apa, pengen tahu aja gimana rasanya Your Love Story, yang kata sahabat Tosca. Terus abis itu sahabat Tosca minum American Espresso-nya. Benar dugaan Tosca, sahabatnya itu kepahitan terus makan blueberry cheesecake milik Tosca. Tuh kan benar apa gue bilang, lo tuh gak bakal tahan. Iya, it was unquiet, unique, but mostly bitter. Perfect, kata Tosca gitu. Hah? Maksudnya? Tanya sahabat Tosca. Iya, tujuan lo minum American Espresso apa? Oh, Your Love Story. Unique but mostly bitter. Iya, mostly bitter. Terus harus gimana sekarang? Tanya Tosca. Temuin blueberry cheesecake lo. Iya benar, temuin blueberry cheesecake gue. Terus flashback mundur ke belakang. Indigo bisik Luna kepada Tosca. Tosca hanya membalas perkataan Luna dengan tatapan bingung karena Tosca mau menikmati hikmatnya upacara. Sebenarnya bukan hikmatnya upacara, tapi Tosca sedang memandang pemimpin upacara di depan sana yang badannya tinggi, tegap, kulitnya coklat, indigo 12, Mia 3, bisik Luna lagi. Terus abis itu ternyata dari tadi Tosca memandangi pemimpin upacaranya ketahuan oleh indigo. Terasa unik saat Tosca menyebutkan nama indigo. Terus hari Rabu siang Tosca sedang dalam rapat mempersiapkan Hari Pahlawan, dan di situ kakak kelasnya memaksakan kehendak balon untuk peragaan fashion show pahlawan, dan menurut Tosca itu tuh sangat childish. Akhirnya Tosca memutuskan keluar ruangan untuk mencari udara segar. Terus pas keluar ruangan dia terpaku sama orang yang ada di lapangan voli yang sedang menangkis bola voli, dan orang itu ternyata indigo. Dan Tosca memutuskan buat duduk di pinggir lapangan memperhatikan indigo. Dan Tosca terus memandangi lengan-lengan itu yang terus menangkis bola voli, berharap suatu saat nanti tangannya dapat memeluk Tosca. Tapi itu imajinasi yang rada-rada, karena pada saat itu yang Tosca tahu hanyalah indigo 12 Mia 3. Pas malam harinya Tosca ingat bahwa dia memiliki kakak kelas di SMP-nya dan dia sekelas sama indigo 12 Mia 3. Akhirnya Tosca memutuskan untuk menghubungi kakak kelasnya yang bernama Reynald dan menceritakan seluruhnya kepada Reynald tentang hari-hari dia memperhatikan indigo, yang menyukai indigo, dan lain-lain. Dan ternyata Karina menceritakan semuanya yang Tosca ceritakan kepada dia kepada indigo. Terus beberapa jam kemudian ada panggilan masuk di handphone Tosca dan diangkat. Hai Tosca, kata ini. Dan ternyata itu adalah indigo. Dan dimulai dari Hai Tosca
berawal imajinasi indah tentang tidak ada kelinci di bulan, tentang galaksi Milky Way, tentang manusia dari planet lain. Terus dari Hai Tosca berlanjut malam-malam indah berikutnya. Terus malam itu aku sudah terlalu lama terdampar di bumi ini. Cerita Indigo kepada Tosca. Tapi untung aja aku ketemu sama kamu. Terus habis itu Tosca berkata, iya, saking lamanya kamu terdampar di bumi ini, bergaul dengan manusia-manusia itu, dan akhirnya kamu jatuh cinta sama salah satu di antaranya. Dan itu sama saja Tosca menyakiti dirinya. Dan di situ Indigo berkata, iya. Dan tambah lagi Tosca sakit karena sebelum kedatangan Tosca mendekati Indigo telah jatuh cinta kepada manusia berbadan mungil dan berkerudung putih. Ya. Namanya Kairi. Namun Tosca tetap saja menjadi bayangan di kegelapan, menjadi satelit di Jupiter. Terus Tosca bilang, Kak, aku mau tidur. Ya udah, tidur aja. Ada yang mau disampaikan? Gak ada. Tapi aku mau tidur sama kakak. Tapi bukan maksud asli kayak gitu. Jadi mereka tetap tidur, tapi teleponan. Jadi teleponannya nggak dimatiin. Terus di situ Tosca merasa cukup banget dengan kayak gitu aja. Tosca merasa anget, dengar deru nafasnya itu Tosca merasa hatinya gimana gitu. Habis mereka tidur kayak gitu, Tosca pagi-paginya dapat bonus morning call dari Kak Indigo. Terus habis itu Kak Indigo ngingetin Tosca buat ngelakuin ibadahnya kepada Allah gitu. Terus minggu itu dia ujian sekolah, hari dimana Tosca nggak bisa ngeliat Indigo. Nah malam hari pada Tosca, besok kalau ke sekolah perhatiin sekolah baik-baik ya. Iya. Nah esok harinya Indigo sekolah, dia merhatiin sekolah baik-baik dan ternyata ada Kak Indigo tapi dalam bentuk origami kupu-kupu. Dan di situ tertempel di dinding, di lemari, di mading, di kaca, dekat toilet. Nah, terus habis itu setelah Tosca ngumpulin 5 origami kupu-kupunya yang ditemenin sama Ica, sahabatnya. Terus habis itu Ica bilang, Mel. Tosca, gue kasihan sama lo, tapi gue juga kasihan sama Kak Airin. Tosca tahu betul maksud dari kata yang diucapin Ica. Ia tuh udah selama ini membohongi dirinya sendiri. Dan sekarang Tosca dengan bantuan Ica, Tosca akan jujur dengan sendirinya. Tosca itu bukan Hawa di Jupiter, tapi satelit di antara Jupiter lainnya. Tosca itu cuma variasi dalam hubungannya dan cuma selir di taman sarinya. Terus abis itu pas malam harinya dimulai dengan Hai Tosca lagi. Kak, ya aku rasa aku salah berpijak. Iya, Kak, enggak, kamu gak salah. Aku salah, Kak. Kakak juga salah. Aku tuh nggak seharusnya di sini. Aku tuh nggak seharusnya ngerusakin hubungan orang lain. Enggak, kamu nggak salah. Udah sih, anggap aja kita itu makhluk dari planet lain yang lagi ada di bumi dan gak ada orang yang tahu tentang kita dan kita harus saling ngelindungin. Dan di situ Tosca tenang, tapi cuma tenang untuk hari itu. Dia tetap bersikukuh buat dia nggak mau menjadi bayangan di kegelapan.
Tosca itu mau jadi satu-satunya, bukan yang kedua. Terus habis itu besoknya lagi Tosca telepon lagi dengan Hai Tosca lagi. Terus gini, Kak, ya kenapa? Kakak ingat gak? Aku pernah ngasih tahu kakak kalau perasaan itu dibagi jadi 4. Iya, ingat apa aja? 1 tertarik, 2 suka, 3 sayang, 4 cinta. Nah, dari perasaan keempat itu pasti buat manusia itu nomor 3. Dan benar juga Tosca, indigo jawab iya. Dan di situ Tosca agak ada perasaan kecewa sama sedih. Terus tapi dengan ceria Tosca nanya, terus buku taku nggak berapa? 1 ya. Dia jawab aja yang jujur, nggak lah, so tau banget. Terus yang keberapa? 2,8. Terus di situ Tosca dia berpikir, dan 2,8 menjadi data terakhir yang Tosca ambil untuk menarik kesimpulan serta saran untuk hubungan dia. Tosca ingin mengalahkan 2,8 menjadi 3, tapi apa daya jika perbandingannya adalah putri dan selir. Nah, terus habis dari situ hari-hari berikutnya Tosca mengabaikan semua panggilan dari indigo, semuanya. Dan hari itu hari pas ulang tahun dia ke-18 tahun. Nah, tapi Tosca menahan diri untuk tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepada indigo. Dan panggilan-panggilan masuk handphone Tosca dari indigo juga diabaikan. Pas sore harinya, Tosca memberanikan diri untuk membuka handphonenya, tetapi membuka aplikasi Instagram. Dan pas dia buka, ada foto manusia mungil itu lagi bawa kue, terus di depannya ada indigo. Dan terus di situ Tosca sadar bahwa Hawa di Jupiternya indigo adalah Kak Airi, bukan dia. Dan di situ Tosca lebih memberanikan diri untuk mengambil keputusan untuk menjauhi indigo. Terus habis itu panggilan ke-56 masih Tosca tahan buat nggak menjawab. Tapi panggilan ke-57 Tosca nggak menjawab. Terus habis itu diangkat teleponnya. Tosca lega indigo. Kenapa? Tanya indigo sendiri. Nggak apa-apa. Nggak mungkin semua terjadi nggak apa-apa. Pasti ada alasannya. Nggak kok, nggak apa-apa. Akhirnya mereka cuma berdiam. Gak tahu dia. Terus Tosca tetap diam, nggak menjawab panggilan indigo. Sekali lagi tapi lebih sih. Tosca indigo. Terus abis itu Tosca langsung memutuskan panggilannya. Abis dari situ waktu sekarang, ya udahlah, gue mau pesan hot coklat aja. Pergi sahabat Tosca sambil berlari ke kasir untuk memesan coklat. Dan Tosca masih berpikir, sekarang dia masih dalam kegelapannya, masih menikmati pahitnya kopi espresso Amerika. Dan seharusnya yang dia pikirkan adalah benar apa kata sahabatnya. Dia harus mencari cheesecake yang benar. Sekian cerpen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.